Hai, selamat mendengarkan. Pagi itu Lupita sangat malas untuk bangun pagi. Sejak semalam kepalanya pusing. Padahal Ines sudah memberikan obat pusing. Namun sampai saat ini, pusingnya tidak kunjung hilang. Lupita berlari ke kamar mandi karena perutnya yang tiba-tiba mual. Terdengar suara decitan pintu terbuka. Lupita, Lupi, serunya dan masuk ke dalam mencari keberadaan Lupi. Itu suara Lupi di kamar mandi. Ia berjalan ke arah kamar mandi. Lupi, kau lagi apa di kamar mandi? Ku dengar kau muntah-muntah. Iya Ines, tiba-tiba aku mual dan muntah berkali-kali. Cepatlah, aku sudah membelikan bubur ayam yang kau pinta. Lupita keluar dari kamar mandi dengan lemas. Suhu badannya sedikit hangat. Ia berjalan ke meja makan, menarik satu kursi dan mendudukkan bokongnya di kursi. Ini bubur ayam, makanlah dulu. Kau habis muntah-muntah, pasti perutmu kosong. Ines menyodorkan satu kotak styrofoam yang berisi bubur ayam ke depan Lupi. Terima kasih, Nes. Lupita membuka styrofoam bubur ayam yang sejak semalam ia inginkan. Setelah Ines bangun subuh, ia langsung membelikan di pangkalan yang berada di depan jalan raya. Baru beberapa suapan, perut Lupi terasa mual lagi. Lupita berlari ke dalam kamar mandi dan memuntahkan bubur yang baru saja masuk ke dalam lambungnya. Melihat itu, Ines menjadi cemas. Lupi, ada apa denganmu? Kenapa sejak tadi aku lihat kau muntah-muntah terus? Ucap Ines seraya memijit tengkuk Lupi. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba ingin memuntahkan semua isi perutku. Mungkin kau masuk angin. Kemarin kita hujanan pas pulang kerja. Ya sudah, kamu istirahat saja. Tidak usah masuk kerja. Nanti aku akan bilangkan pada bagian absensi. Iya, terima kasih, Nes. Mereka kembali ke meja makan. Kenapa buburnya tidak dihabiskan? Bukannya dari semalam kau ingin sekali makan bubur ayam. Jam 2 lagi mintanya. Udah dibeliin gak dimakan. Udah kayak orang ngidam aja sih. Gerutu Ines menatap Lupita yang terlihat pucat. Merepotkanmu terus, Nes. Tapi aku juga bingung. Tak biasanya seperti ini. Ya sudah, kau istirahat saja. Kalau mual-mualmu tidak hilang, lebih baik kita ke dokter saja. Iya, kau benar. Aku akan berobat nanti sore kalau mualnya gak hilang. Badanku juga lemes dan gak enak badan. Apa mau tunggu aku pulang kerja, baru aku antar ke dokter? Gak usah, Nes. Aku bisa sendiri kok. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Nanti aku belikan ceker mercon pulang kerja, biar kamu enak makan dan gak mau lagi. Ya ampun, ngerepotin kamu terus. Makasih banyak ya, Nes. Udah perhatian sama aku. Iya, gak apa-apa, Lupi. Aku malah senang kok bisa membantu teman. Ines melangkah ke teras setelah menghabiskan cappuccino kesukaannya dan beberapa biskuit sebagai pengganjal perut. Motor melaju meninggalkan rumah Lupita. Terkadang Ines suka menginap di rumah Lupita karena keinginan Lupita yang tinggal sendiri setelah Harlan tidak ada kabar untuk pulang. Kadang juga Lupita yang menginap di rumah kontrakan Ines. Begitulah sehari-harinya mereka. Lupita sangat bersyukur memiliki sahabat sebaik Ines. Kini ia tidak lagi kesepian dan merasa terhibur setelah dengan adanya Ines. Motor Ines masuk ke dalam gedung perkantoran Vandeles dan terparkir di area khusus motor. Ia masuk ke dalam ruangan karena terburu-buru tanpa sengaja. Ia bertabrakan dengan seseorang. Maaf Pak, maaf. Ines mengambil berkas yang berhamburan ke lantai. Makanya kalau jalan hati-hati. Seru seorang pria bernada dingin seraya berdiri gagah di depan Ines yang sedang membungkuk dan mengambil berkas-berkas itu. Saat Ines berhasil berdiri, ia sangat terkejut melihat pria di depannya. Maafkan saya Tuan William, saya tidak sengaja karena terburu-buru. Ucap Ines gugup seraya membungkuk memberi hormat. William melangkah pergi dengan kaki panjang meninggalkan Ines. Ia hanya terpaku melihat kepergian pria yang menjadi incarannya. Ya Tuhan, dadaku berdebar cepat. Ucap Ines memegangi dadanya yang berdegup kencang seraya berjalan ke ruangannya. Ines terus mengerjakan desain yang sudah harus terkumpul jam 12 siang. Sebab jam 1 nanti, selesai makan siang akan diadakan rapat penting khusus desainer. Jam makan siang sudah selesai. Ines tidak sempat makan siang, sebab ia masih mengerjakan desain yang tinggal sedikit. Usai mengerjakan tugas, Ines berjalan menuju lift untuk menyerahkan pada sekretaris Alexa. Pintu lift terbuka. Ines masuk ke dalam lift yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Ia menekan tombol nomor 35 ruangan presdir. Lift berhenti di lantai 35. Ketika pintu lift terbuka, saat Ines ingin keluar dari pintu lift, berbarengan dengan seseorang masuk ke dalam lift. Terjadilah tabrakan untuk kedua kalinya. Ines yang bertubrukan dengan pria tinggi besar itu tidak ada keseimbangan.
kalau saja tidak menarik dasi pria di depannya. Dengan refleks pria itu memegang pinggang Ines. Hingga tanpa sengaja, bibir mereka saling menempel. Ines membelalakkan matanya. Ia sangat terkejut dan terperanjat kaget saat bibirnya sudah bersentuhan dengan bibir William. Seketika, jantungnya hampir loncat dari tempatnya. William begitu menikmati wanita di depannya. Tanpa ia sadari, dengan Ines, wanita yang menurutnya sangat aneh dan menyebalkan. Karena melihat penampilan yang culun dengan kacamata tebal. Ines melepas pegangan dasinya dan mendorong ke dada kekar William. Saat William membuka matanya, ia terkejut dan melotot. Dengan cepat ia lepas pinggang Ines dan Ines terjatuh dengan keras ke lantai lift. "Au!" pekiknya. Untungnya ia pakai celana panjang yang terbuat dari bahan. "Kau!" menunjuk wajah Ines. "Bisa-bisanya kau curi kesempatan dengan bentak William kesal. Ais, tuan sendiri yang asal main caplok aja ini bibir. Saya mau keluar lift, tuan masuk dan tubruk saya. Saya hampir jatuh dan tuan sendiri yang pegang pinggang saya." Tutur Ines memberikan penjelasan. "Cepat pergi dari hadapanku," bentak William sambil mengusap bibirnya berkali-kali dengan sapu tangan yang ia ambil dari saku celananya. Tanpa banyak bicara lagi, Ines langsung keluar dari lift dan terus mengumpat saat pintu lift sudah tertutup. "Dasar asisten sombong, yang salah kan dia. Main sambar aja nih bibir." Ines memegangi bibirnya yang baru saja mendadak. "Dasar bodoh, bisa-bisanya aku menikahnya," umpatnya pada dirinya sendiri. "Aku melihat bagaimana asisten William begitu jijik dan benci padaku. Mungkin saja diriku yang tidak cantik dan penampilanku yang tidak menunjang." Ines mendesak kasar. "Suatu saat kau akan tergila-gila padaku, Tuan William," ucapnya bernada ancaman. Ines melangkah pergi untuk memberikan desainnya pada sekretaris Alexa. Sore itu Lupita memutuskan untuk pergi ke rumah sakit karena kondisi badannya yang semakin lemas. Mualnya tidak mau berhenti setiap ia mencium sesuatu yang membuatnya merangsang untuk muntah. Lupita tidak ingin merepotkan Ines. Ia pergi sendiri ke rumah sakit dengan naik taksi. Setengah jam kemudian, Lupita sampai di depan rumah sakit dan mengambil kartu antrian pasien. Setelah mendapat urutan nomor 27, ia duduk di bangku pengunjung. 20 menit kemudian, Lupita dipanggil oleh seorang suster. "Nona Lupita, saya, silahkan masuk." Setelah masuk ke dalam ruangan, ia mulai naik ke atas ranjang pasien untuk diperiksa. "Ada keluhan apa saja, Bu Lupi?" tanya Dokter Helen seraya periksa perutnya dengan alat stetoskop. "2 hari ini tiba-tiba saya sering mual bila mencium aroma yang tidak enak, terus muntah-muntah, malah sekarang kurang nafsu makan," ujar Lupita menjelaskan semuanya. "Sejak bulan apa tidak menstruasi?" "Aku baru ingat setelah pulang dari liburan 1 bulan lebih saya tidak menstruasi, Dok." Dokter bernama Helen tersenyum. "Silahkan duduk kembali." Lupita duduk di depan Dokter Helen. "Begini Bu Lupita, saya ini kan hanya dokter umum. Namun karena Bu Lupita tidak tahu keadaan yang sebenarnya, jadi tidak langsung menemui dokter kandungan. Saran saya bila ingin jelasnya atau masih penasaran, Ibu Lupita bisa berkunjung ke polikandungan." "Memangnya saya sakit apa, Dok?" "Ibu Lupita sedang mengandung 5 minggu." "Apa?" Lupita terpekik. Jadi saya hamil?" Lupita membekap mulutnya tak percaya. "Selamat Ibu Lupita atas kehamilannya. Denyut jantung bayinya sangat bagus. Namun sepertinya yang saya bilang tadi, kalau kurang yakin bisa datang ke polikandungan untuk periksa ulang." "Terima kasih dokter. Saya akan datang dan periksa kembali nanti ke polikandungan. Ini resep obat vitamin untuk ibu dan bayinya. Dan ini resep untuk mengurangi mual." "Baik dok, sekali lagi terima kasih." Lupita keluar dari ruangan dokter umum dan berjalan ke arah lobi. Saat melewati lorong rumah sakit, hatinya berdenyut perih. "Mas, aku hamil anakku." Lupita berjalan perlahan, seraya mengusap perutnya yang masih datar. "Di manakah dirimu sekarang, Mas? Kenapa tidak ada kabar? Aku sangat merindukanmu." Butiran bening terus membasahi pipi Lupita.